Shalom, Jemaat GKMI Anugerah. Selamat hari Minggu. Bertemu lagi di rumah aja. Kita akan memulai ibadah online. Doa kami agar semua jemaat yang dikasihi Tuhan sehat selalu dan dinaungi oleh kasih setia Allah dan anugerah Allah di masa ini. Mari kita beribadah dengan mempersiapkan diri dan hati bersama keluarga. Berdoa bersama sebelum ibadah dipimpin salah satu anggota keluarga. Fokus saat berdoa dan pemberitaan firman Tuhan berlangsung. Bahkan saudara bisa saling mendiskusikan firman Tuhan bersama keluarga. Sesuai ibadah agar semakin dekat dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Fokuskan diri kita saat ibadah online dengan tidak melakukan kegiatan apapun. Serta jangan buru-buru langsung dimatikan siaran ibadah online-nya setelah firman Tuhan. Karena masih ada pujian, doa, dan warta jemaat di akhir rangkaian ibadah online kita. Mari terus saling mendukung agar lebih intim bersekutu. Semoga kita segera bertemu kembali dalam keadaan sehat saat keadaan sudah memungkinkan. Mari jemaat Tuhan, kita mau kembali datang pada Tuhan pada pagi hari ini. Saya mau ajak kita semua untuk sejenak mengambil waktu di hadapan Tuhan. Sejenak mengambil waktu untuk berdiam diri di hadapan-Nya. Kita mau merenungkan segala kebaikan Tuhan, pemeliharaan dan berkat Tuhan yang masih kita rasakan di tengah-tengah situasi saat ini. Mungkin kita merasa khawatir, takut, atau bahkan hampir putus asa. Namun Yesus berkata, mari datang kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita mengarahkan fokus kita, pandangan kita kembali kepada Tuhan. Sebab Ia lebih besar dari semua masalah kita, atau bahkan masalah yang ada di dunia ini. Hanya di dalam Dia, kita dapat merasakan tenang. Hanya di dalam Tuhan, kita merasakan dan menemukan damai sejahtera. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot you have taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Benar Tuhan, Kau yang bilang, nyamanlah jiwa di dalam Engkau. Ketika hidupku sentosa penuh, ataupun sengsara penuh, di dalam kasih
soul. With my soul. It is well, it is well with my soul. It is well. It is well, it is well with my soul. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Mazmur 103 ayatnya yang pertama dan kedua demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin, amin, amin. Shalom jemaat Tuhan, kita percaya sampai hari ini Tuhan yang masih pelihara kita, amin. Mari kita mau sama-sama memuji nama Dia, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak-puncak gunung pun kepunyaannya. Punyaannya laut, Dia yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Mari kita semua yang mendapat memuji nama Dia. Katakan langit dan bumi, pujilah nama Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi,
Mazmur 103 ayat 13 mengatakan, seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dia adalah Bapa kita yang sangat baik. Mari kita selalu datang mendekat kepadanya, selalu mencari kekuatan di dalam hadirat-Nya. Biarlah kita boleh terus memberikan pujian yang terbaik, memberikan hormat dan kemuliaan bagi Bapa kita yang sangat-sangat mengasihi kita. Hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Ku mau sentuh hati-Mu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Hanya bagi Tuhan pujian dan kemuliaan. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Benar, hanya bagi-Mu pujian kami Tuhan. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Sekali lagi katakan, bagi-Mu pujian Tuhan. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara berada, kami menyambut Bapak, Ibu di dalam ibadah pada hari ini, dan kiranya Tuhan memberkati akan seluruh rangkaian ibadah yang telah kita persembahkan kepadanya. Dan pada hari ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengundang kita semua untuk menghadap Allah, merendahkan diri, dan bersatu di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur karena Engkau telah memanggil kami dari berbagai penjuru dimanapun kami berada untuk kami beribadah kepadamu. Kiranya Engkau bertakhta di atas segala pujian kami ya Tuhan. Dan saat ini jikalau kami akan mendiamkan diri kami dan mengarahkan hati kami terus kepadamu. Kiranya Tuhan menolong kami di dalam jam pemberitaan firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Dan kiranya Tuhan, sepanjang kami berjalan bersama dengan firman-Mu, kami tidak akan berjalan dalam kegelapan dan kami tidak akan terjatuh. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami, baik kami yang di rumah mendengarkan dan hamba-Mu yang membagikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Biarlah kami sama-sama beroleh berkat dan mendapatkan anugerah untuk bisa melakukannya sehingga firman itu dapat berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Ini doa dan syukur kami Tuhan demi nama Yesus, firman yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Itulah tema yang akan sama-sama kita bahas, kita renungkan pada hari ini. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Riko Siaila. Sudah kurang lebih 5-6 bulan ini saya terlibat di dalam pelayanan tim pujian Anugerah Worship Ministry. Bersama-sama dengan tim pujian mempersembahkan pujian kepada Allah yang hidup. Saya melayani di Perkantas, salah satu lembaga pelayanan mahasiswa yang selama 49 tahun ini Tuhan pakai untuk memuridkan mahasiswa untuk menjadi alumni-alumni yang menggarami bangsa ini. Saya sudah menikah, asal gereja GPIB. Itu perkenalan singkat bagi saudara sekalian. Dan pada hari ini seperti yang saya sudah katakan tadi, kita akan membahas satu ungkapan, satu dorongan atau ajakan kepada diri kita sendiri. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan saya mengundang kita untuk membuka Alkitab kita dari Mazmur 103. Mazmur 103, dan seperti yang kita tahu Mazmur adalah buku nyanyian, sehingga kita akan menyebut Mazmur nomor 23 dengan judul Pujilah Tuhan, hai jiwaku dari Daud. Kita tidak akan membaca semuanya, tetapi kita akan membaca hanya 5 ayat saja. Pertama, dan saya akan membaca untuk kita semua. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Allah ini dalam hidup kita hari lepas hari. Saudaraku, Mazmur 103 khususnya ayat 1 sampai 5 adalah mazmur yang sangat indah dan salah satu mazmur yang paling sering digubah menjadi nyanyian-nyanyian rohani yang sering saudara dan saya nyanyikan. Dan kita melihat salah satu hal yang indah dari mazmur ini, Daud mengawali mazmur ini dan mengakhirinya juga dengan satu ajakan yang sama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ayat 1 dan ayat 22. Dan ajakan memuji Tuhan ini terus-menerus berkembang.
Ayat 1 sampai 5 kalau saudara melihat di slide, ayat 1 sampai 5 mengajak pribadi atau secara pribadi memuji Tuhan, pujian pribadi. Lalu ayat 6 sampai 18 itu bicara tentang pujian komunitas umat Allah. Sampai yang terakhir ayat 19 sampai 22, pujian makhluk sorgawi. Dan keseluruhan bagian Mazmur ini menyatakan segala kebaikan Allah. Saudara bisa melihat strukturnya, mudah saja kalau saudara melihat ayat 1 sampai 5 misalnya. Saudara akan melihat ada dua kerangka berpikir. Yang pertama ayat 1 sampai 2 bicara tentang alasan. Bicara tentang bagaimana kita memuji Tuhan. Dan bagian yang kedua ayat 3 sampai ayat 5 bicara tentang alasan mengapa saudara dan saya memuji Tuhan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama lebih dulu, bagaimana saudara dan saya kita bisa memuji Tuhan. Ayat 1 sampai 2. Nah, di sini Daud melakukan self-talk. Dia berbicara dengan dirinya sendiri. Saudara, dalam tahapan tertentu semua orang pernah melakukan self-talk atau bicara terhadap diri sendiri. Apakah itu diucapkan secara langsung atau itu hanya sebatas pergulatan di dalam pikiran? Contoh, ketika saya sedang mengalami kesulitan dalam mengerjakan pelayanan, biasa saya akan ngomong dengan diri saya. Ayo Riko, kamu bisa. Semangat lagi. Dan seperti ini Daud pun juga melakukannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan memang menurut Joyce Meyer, perkataan yang paling kita dengarkan biasanya adalah perkataan yang ditujukan untuk diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara. Dan memang ini ada benarnya. Contohnya kalau kita melihat dalam Lukas pasal 15. Lukas pasal 15 dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus menceritakan bagaimana si bungsu ketika dia menyadari keadaannya. Uang papi sudah habis semua. Teman-teman meninggalkan aku. Dan sekarang yang tersisa hanya babi-babi ini yang menemani aku. Bahkan meminta makanan babi pun orang gak mau kasih. Maka menyadari keadaannya, dia berkata kepada dirinya. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit. Aku akan kembali dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan dan seterusnya. Perkataan itu membuat dia kembali pulang kepada sang bapa dan bapaknya sudah menanti dia dengan penuh kasih. Jadi self-talk itu ya, kalau kita melihat dalam beberapa bagian dalam Alkitab, itu alkitabiah. Kalau dilakukan pada batas-batas yang wajar, itu bukan kegilaan. Saya tidak mengajak abis ini Bapak Ibu ngomong dengan diri sendiri sepanjang hari. Nanti semua orang anggota keluarga yang lain akan heran, akan takut ngelihatnya begitu. Tapi dalam batas-batas tertentu, apa yang kita katakan pada diri kita sendiri itu biasanya pengaruhnya sangat powerful. Makanya orang-orang tua seringkali mengatakan begini, jangan ngomong hal-hal yang jelek terhadap dirimu atau tentang dirimu. Celaka aku, mati aku, waduh gagal aku. Enggak. Malahan kita harus mendorong, mengencourage diri kita, menyemangati diri kita. Seperti apa yang Daud lakukan. Dalam beberapa mazmur, Daud seringkali ngomong dengan dirinya sendiri mengatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah? Ayo, berharaplah lagi kepada Allah. Dan dalam lagu yang dinyanyikan baru saja, saudara juga menyanyikan, banyak lagu-lagu yang mengatakan, it is well with my soul. Tenanglah, tenanglah jiwaku, nyamanlah jiwaku. Dan seperti apa yang Daud lakukan di Mazmur ini. Ayo jiwaku, pujilah Tuhan. Nah sekarang kita akan bergerak ya, melihat ya di beberapa bagian ke depan, saudara bisa lihat di slide.
Mazmur ini memberikan beberapa poin tentang bagaimana memuji Tuhan. Yang pertama, kita mesti melihat realitasnya memuji Tuhan itu tidak spontan kita lakukan setiap hari. Itu bukan sesuatu hal yang terjadi secara natural, saudara. Mengapa Daud mengajak jiwa dan batinnya sendiri memuji Tuhan? Karena Daud tahu ada kondisi tertentu di dalam hidupnya di mana puji-pujian kepada Allah itu tidak keluar secara spontan. Tidak lahir secara natural. Nah, sekarang kita mulai eling ya. Ada masa-masa di dalam hidup kita di mana aku enggan, aku ogah untuk memuji Tuhan. Misalnya, lagi ada problem, saudara. Masalah itu bisa merampas hasrat ataupun juga keinginan untuk saudara memuji Tuhan. Atau ketika saudara misalnya sedang bergumul dalam dosa misalnya. Saudara bergumul dengan dosa kemarahan. Saudara sulit untuk mengampuni sesama saudara yang telah melukai saudara. Dalam kondisi seperti itu, apakah saudara spontan memuji Tuhan? Saya pikir sulit. Karena saya pun juga mengalaminya. Bahkan, saudara, kesibukan kita sehari-hari pun itu bisa mengalihkan kita dari kesempatan ataupun juga momentum yang bernilai kekal, yaitu untuk memuji Allah kita yang hidup. Apa betul, saudara? Coba saya ajak saudara untuk mengecek isi doa-doa saudara setiap hari. Lebih banyak mana? Pujian, syukur, atau permohonan. Saya juga sadar betul, saudara. Doa saya hari lepas hari lebih banyak minta-mintanya daripada mengucap syukur dan memuji Allah. Kita cek lagi ya, saudara ya. Selama 24 jam satu hari. Pikiran, perkataan, perilaku, perbuatan, tindakan saudara. Berapa persen yang saudara persembahkan buat Tuhan? Berapa persen? Berapa persen waktu saudara diarahkan kepada Tuhan atau untuk pekerjaan Tuhan? Padahal saudara, sebagai rupa dan gambar Allah, saudara dan saya diciptakan untuk senantiasa terkoneksi dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Dan di dalam kesempatan-kesempatan berharga itulah, saudara baru bisa memuji Tuhan. Saudara baru bisa menyembah Tuhan. Saudara, kita dipanggil untuk senantiasa memuji-muji Tuhan di dalam segala hal. Dan saya tahu ini adalah satu hal yang sulit sekali kita lakukan. Saya membayangkan jikalau ada keluarga saya yang menjadi korban paparan COVID-19. Dan bukan cuma keluarganya yang berduka. Saya pun berduka. Dan bukan cuma keluarganya yang kerepotan. Kami pun juga harus ikut tes swab. Kami pun harus melakukan isolasi secara mandiri. Untuk mengecek apakah ada di antara kami yang juga terpapar. Dalam kondisi demikian, saudara, mudahkah kita memuji Tuhan? Apakah bibir ini secara spontan mengucapkan terima kasih Tuhan? Ini adalah sesuatu hal yang amat sangat sulit. Tetapi saudara dan saya pada hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa saudara dan saya dipanggil di dalam segala keadaan untuk memuji-muji Tuhan. Walaupun kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita ada masa-masa di mana kita sulit memuji Tuhan. Dan Tuhan pun juga tahu. Tetapi saudara, di sisi lain, saya pikir kita juga perlu hati-hati terhadap bahaya religiusitas. Bahaya dari tingkah laku agamawi. Salah? Tidak salah. Justru tingkah laku agamawi, saudara memainkan alat-alat musik, saudara memimpin pujian, saudara yang di rumah juga ikut mengangkat tangan, mengangkat hati saudara kepada Allah. Itu adalah
tingkah laku agamawi yang memanifestasikan iman saudara kepada Allah. Tetapi firman Tuhan ingin saudara jangan terjebak pada bahaya religiusitas. Karena kalau kita membaca Mazmur ini dengan mudah, saya dan saudara mungkin bisa mengatakan begini, Pak Riko, saya tiap minggu selalu hadir beribadah di gereja. Saya selalu memuji Tuhan. Di rumah saya selalu ada family altar. Saya ikut connect. Seminggu sekali ada kesempatan saya ikut dalam penyembahan bersama dengan tim saya. Dengan small group saya. Oke. Atau beberapa yang lain mengatakan, Pak, saya ini tim musik Pak. Saya melayani sebagai WL, saya singer, atau saya juga memainkan alat musik mengiringi ibadah. Atau ada juga saudara-saudara yang ikut dalam paduan suara, vokal group, kesaksian pujian dan sebagainya. Fenomenanya saudara sedang memuji Tuhan. Secara lahiriah, saudara dan saya memang sedang memuji Tuhan. Mengangkat tangan, menyanyi, bahkan dari mulut saudara keluar puji-pujian yang sangat indah bagi Tuhan. Itu baik. Tetapi firman Tuhan mau mengajak kita untuk mengecek. Apakah betul jiwa kita, batin kita, itu betul-betul memuji Allah. Oleh karena apa? Oleh karena kita betul-betul mengalami kuasa kehadiran Allah. Allah yang baik itu, yang kasih setianya kekal. Pengalaman-pengalaman itu apakah mendorong saudara dan saya untuk memuji Tuhan? Kepada para murid, Yesus pernah ngomong begini tentang orang Farisi dan orang-orang ahli-ahli Taurat. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Jadi saudara jangan sampai saudara terjebak dengan religiusitas. Yang Tuhan inginkan bukan religiusitas. Sebab kalau saudara nanti membaca dalam Yesaya, khususnya pasal yang pertama, lalu Amos, saudara akan melihat bagaimana puji-pujian jemaat itu ditolak mentah-mentah oleh Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah bagaimana jiwa dan hati yang merespons akan kehadiran Allah itu. Dan itulah jiwa atau batin yang memuji Allah, yang menyembah Allah. Ini berarti ngomong antara hati, pikiran, dan apa yang keluar dari bibir, dan apa yang keluar dari tangan kaki kita dalam bentuk perilaku itu harus sejalan. Integral. Itu yang disebut sebagai pujian sejati. Nah, poin yang kedua saudara, ini masih ngomongin poin yang pertama. Memuji Tuhan itu tidak terpisah dari segala kebaikannya. Saya ulangi ya, memuji Allah tidak pernah terpisah dari segala kebaikannya. Puji-pujian, syukur, terima kasih saudara, bahkan penyembahan dan pengagungan Allah kepada Allah, itu tidak terlepas dari segala kebaikan Allah kepada saudara. Maka bisa dikatakan kalau pujian adalah respons dari kebaikan Allah. Pujian dan penyembahan adalah sikap yang tepat untuk merespons akan Allah yang telah memberkati kita, menganugerahkan kepada kita segala hal yang baik. Dan sekali lagi ini harus bersifat holistik antara hati, pikiran, perkataan, dan seluruh perbuatan kita. Dan ini lebih daripada sekedar ungkapan syair-syair pujian, saudara. Karena Tuhan lebih menginginkan hati saudara. Saya pikir ada benarnya juga ya perkataan Allah kepada Samuel. Jangan lihat parasnya, jangan lihat perawakannya, jangan lihat penampilannya. Mungkin secara penampilan dia itu rohani, dia itu memuji aku.
Tetapi manusia cuma melihat apa yang terlihat. Sementara Allah melihat hati. Jadi saudara, pujian harusnya dimulai dari hati atau jiwa yang betul-betul mengalami kehadiran Allah atau kebaikan Allah. Ya, saya mengambil defini atau istilah pemazmur. Pribadi yang mengecap kebaikan Tuhan, yang telah melihat kebaikan Tuhan adalah orang-orang yang sudah pasti akan memuji Tuhan. Makanya ketika kita ogah memuji Tuhan, ya kita perlu mendorong diri kita sendiri untuk memuji Dia. Mungkin kalau saudara datang beribadah, lalu saudara nggak suka dengan orang yang ada di samping saudara. Saudara perlu ngomong sama jiwa saudara. Ayo fokus kepada Tuhan, minta kasih yang mau mengampuni, supaya lewat pengampunanmu kepada Dia, Allah juga mengampuni kamu. Kita perlu berbicara dengan diri kita sendiri. Nah yang kedua, bagaimana kita memuji Tuhan? Kita perlu mengingat semua kebaikan-kebaikan Allah. Saudara, 3 kali di ayat 1 dan 2, Daud mengajak dirinya sendiri, mengajak jiwanya untuk memuji Tuhan. Bahkan 4 kali. Nanti di ayat terakhir, di ayat 22, Daud mengakhiri mazmur ini dengan ajakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Menjadi pertanyaan, mengapa? Mengapa Daud mesti self-talk? Harus ngomong kepada jiwanya. Tadi saya sudah mengatakan, kadang-kadang ada situasi yang membuat kita tidak spontan atau natural memuji Tuhan. Nah kondisi yang kedua, saudara, kenapa kita seringkali tidak memuji Tuhan? Kondisi yang kedua, karena Daud sadar dirinya pelupa. Daud sadar bahwa dirinya itu pelupa. Dan Tuhan tahu, manusia itu pelupa. Dosen saya pernah mengatakan bahwa the greatest enemy of faith may forgetfulness. Musuh terbesar dari iman Kristen adalah keterlupaan. Makanya hari ini saudara bisa terharu, bersorak-sorak, memuji Tuhan. Tuhan terima kasih untuk apa yang telah Tuhan lakukan kepadaku. Tuhan terima kasih atas berkat-Mu. Tuhan kami memuji-Mu karena Engkau menjawab doa kami. Saudara bisa bersorak-sorak dan mengatakan hari ini dan seterusnya, aku mau percaya kepadamu. Tapi 1 tahun kemudian, Tuhan izinkan saudara mengalami kesusahan. Saudara mulai mengatakan begini, Tuhan udah gak sayang lagi sama gue. Tuhan udah gak peduli lagi kepadaku. Saudara, satu penderitaan dalam hidup kita cukup untuk menyalahkan Tuhan. Tetapi ribuan kebaikannya itu sepertinya tidak memadai untuk kita memuji Dia. Apa contoh yang paling pas untuk statement saya barusan? Betul saudara, orang Israel. Saudara bisa bayangkan bagaimana mereka dilepaskan dari perbudakan di Mesir oleh tangan Allah yang kuat. Dengan cara yang ajaib, dengan cara yang dahsyat. Tetapi ketika mata mereka diperhadapkan kepada kesusahan, maka yang keluar adalah apa saudara? Gerutu, omelan, kekecewaan, caci maki. Bahkan mereka mau meninggalkan Tuhan untuk kembali ke Mesir. Saudara, pengalaman Israel adalah contoh yang paling tepat untuk menggambarkan betapa kita itu adalah pelupa. Coba cek ya, selama social distancing ini saudara. Selama saudara work from home, study from home, churching from home, beribadah di rumah, saudara lebih banyak mengeluhnya atau lebih banyak memuji Tuhan?
Ini nggak termasuk ya saudara ya, tiap hari saudara ketemu orang, telepon, halo apa kabar? Baik, puji Tuhan. Enggak, itu statement-statement yang tidak membuktikan bahwa saudara sedang memuji Tuhan. Saudara bayangkan, saudara nggak bisa kemana-mana saudara. Corona melumpuhkan semua aktivitas kita. Kita nggak bisa bergerak ke sana kemari. Ibu-ibu nggak bisa ke mall. Pemudi-pemudi nggak bisa ke salon. Beberapa pemuda mungkin merasa rindu dengan pacarnya. Selama ini cuma bisa video call. Padahal biasanya bisa makan berdua, nonton bioskop berduaan dan seterusnya. Saudara mengucap syukur? Hampir 3 bulan saya dengan istri di rumah, saudara. Memang sih, saudara, kami terhindar dari COVID-19. Tapi badan kami menggemuk. Kami bosan melakukan hal-hal yang itu saja setiap hari. Bekerja di rumah, beraktivitas di rumah, berkomunikasi, berelasi dengan banyak orang, melayani juga di rumah, saudara. Beberapa saudara mungkin mengatakan begini, iya, gua nggak kena corona sih. Hipertensi iya, diabetes iya, asam urat naik. Pertanyaannya saudara mengucap syukur gak? Saudara memuji Tuhan secara spontan atau enggak, saudara? Atau justru selama 3 bulan ini, saudara, lebih banyak sungut-sungutnya, lebih banyak berantemnya dengan pasangan, saudara, atau lebih banyak saudara itu melakukan hal-hal yang cuma memuaskan kedagingan saudara. Akankah Tuhan dimuliakan dalam masa-masa ini? Akankah jiwa kita memuji, meninggikan Allah yang sudah memelihara kita? Saya pribadi juga kadang-kadang melupakan, saudara, bahwa kalau saya masih bisa sehat walafiat seperti ini, itu semata-mata anugerah Tuhan, saudara. 1.800 orang sudah mendahului kita. 6.000 atau 9.000 sembuh. Dan 30.000 orang sekian sekarang sedang menderita. Saya lebih beruntung dari mereka. Tapi bibir ini tidak juga memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya, saya jujur sekali sulit untuk setiap hari saya memuji Tuhan dengan hati yang betul-betul bersyukur. Dengan hasrat, dengan selera yang besar, ingin menyembah Tuhan, saudara. Betul, sungguhan ini, saudara. Kalaupun dalam doa-doa saya ada ucapan syukur, terima kasih, ada pujian penyembahan, kebanyakan itu cuma kalimat-kalimat klise yang diulang-ulang. Saya tidak lebih baik dari Daud, sehingga saya perlu berkata kepada jiwa saya, pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jangan lupakan, saudara. Saya pikir karena masalah keterlupaan ini juga ya, makanya Tuhan Yesus menyuruh saudara dan saya mengingat akan kematiannya, kebangkitannya. Dengan perjamuan kudus, saudara. Minggu yang lalu kita sudah melakukan perjamuan kudus. Dan Yesus ingin saudara dan saya tidak pernah melupakan akan kebaikan Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Saudara jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Apa akibatnya kalau saudara melupakan akan kebaikan Tuhan? Ya, sudah pasti seperti orang-orang Israel. Saudara akan mudah bersungut-sungut. Saudara akan mudah sekali menghakimi Tuhan. Mengatakan Tuhan tidak adil. Saudara akan mulai berontak. Dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Jadi hati-hati
terhadap bahaya keterlupaan. Kalau waktu yang lalu Tuhan menolong saudara, maka hari ini juga, besok Tuhan juga akan menolong saudara. Saya kasih tips ya saudara ya. Coba akhiri seluruh aktivitas harian saudara dengan duduk diam. 5-10 menit aja saudara. Ngapain? Mengingat-ingat kembali akan kebaikan Tuhan saudara. Mulai dari pagi bangun, sarapan, lalu saudara melakukan seluruh aktivitas sampai menjelang malam. Dalam relasi komunikasi, apa yang terjadi? Firman apa yang meneguhkan, menguatkan, menghibur saudara? Adakah jawaban-jawaban doa? Saudara ingat saudara. Ya, kalau saudara suka mencatat, saudara catat di dalam satu jurnal. Ya, disiplin-disiplin rohani memang tidak semua orang Kristen suka melakukannya. Tapi kalau saudara suka melakukannya, maka saudara akan didorong untuk mengucap syukur, untuk memuji Allah. Dan kadang-kadang saudara pun juga melakukannya ya. Pagi-pagi bangun tidur, istri saudara sudah mengajak saudara berdoa. Lalu saudara bersiap-siap, saudara mandi, begitu selesai mandi, kopi sudah tersedia. Sarapan sudah tersedia. Pakaian saudara terlipat atau sudah disiapkan untuk saudara pakai. Saudara biasanya langsung mengatakan apa? Kamu memang istri yang hebat. Terima kasih istriku. Aku bersyukur punya istri seperti kamu. Kepada manusia aja saudara bisa begitu. Apalagi kepada Allah kita saudara. Disiplin mengingat-ingat kebaikan Tuhan akan melahirkan disiplin memuji dan menyembah Tuhan. Baik, sekarang adalah bagian yang kedua tentang mengapa kita memuji Tuhan. Dan kalau saudara perhatikan sampai ayat 5, di ayat 3 ini Daud masih self-talk. Dia mengingatkan dirinya sendiri akan segala kebaikan Tuhan kepadanya. Yang pertama, ayat 3a, pengampunan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Saudara, mengapa pengampunan berada di daftar paling atas? Saya pikir karena Daud tahu bahwa kebutuhan terbesar manusia adalah pengampunan. Daud sadar betul dirinya tidak lepas dari dosa, tidak terlepas dari kesalahan. Maka pengampunan Allah menjadi sesuatu yang amat sangat dia butuhkan. Bahkan melebihi kesembuhan dari penyakit. Saudara yang terkasih, memang betul masalah terbesar kita adalah masalah dosa dan pelanggaran. Tetapi masalah yang besar ini sudah dibereskan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Dengan cara menjadi dosa bagi kita. Seperti yang diberitakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi ini alasan yang paling logis saudara. Mengapa saudara dan saya memuji Tuhan. Jadi besok-besok kalau saudara merasa ngapain Tuhan harus dipuji? Apakah Allah kurang pujian kita? Apakah Allah adalah pribadi yang haus akan penyembahan kita? Saudara, kita butuh memuji Tuhan, saudara. Karena kita sudah diampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Seperti Rasul Paulus mengatakan kepada Roma begini, kepada jemaat di Roma. Biarlah mereka yang sudah diampuni dosa dan pelanggarannya adalah mereka yang paling bersukacita. Dan dari orang-orang yang seperti ini akan keluar pujian dan penyembahan yang hidup. Yang kedua, kesembuhan. Ayat 3b. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Daud ngomong kepada dirinya sendiri.
Nah ini penyakit apa saudara? Apakah penyakit rohani? Karena bagian sebelumnya Daud ngomongin tentang dosa atau pelanggaran kesalahan yang sudah diampuni. Beberapa penafsir setuju ini ngomongin tentang penyakit jasmani saudara. Jadi terlepas dari saudara lebih memegang penafsiran yang mana, apakah penyakit jasmani atau penyakit rohani, tetapi Alkitab secara konsisten mengatakan memang bahwa dampak dari dosa itu bukan cuma merusak rohani kita, tetapi tubuh kita pun makin lama, makin renta, makin rapuh, dan akhirnya mati. Itu adalah dampak dari dosa. Dosa perlahan-lahan mengakibatkan tubuh ini makin lemah, sehingga penyakit dengan mudah merusak tubuh ini. Tetapi kabar baiknya, Allah kita adalah Allah yang berdaulat, Allah yang maha kuasa. Dia sanggup menyembuhkan penyakit kita. Kristus pun mendemonstrasikan kuasanya sepanjang pelayanannya di dunia ini dengan menyembuhkan berbagai macam penyakit, kesembuhan. Dan sampai hari ini saudara dan saya, entah kalau saudara sakit ya, saudara tiba-tiba sembuh. Apakah karena mujizat atau karena kuasa doa, atau saudara sembuh sendiri karena saudara istirahat, atau karena saudara menggunakan obat-obat tertentu. Itu adalah bukti dari campur tangan Allah. Allah mengontrol seluruh tubuh kita. Allah mengawasi bagian-bagian tubuh kita. Seperti Daud katakan dalam Mazmur 139. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Semuanya itu terlihat jelas dalam bagian-bagian tubuh kita. Pujilah Tuhan yang telah menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi saudara, jikalau saudara mengalami kuasa Allah yang menyembuhkan saudara dari penyakit flu, atau saudara yang diabetes, lama-lama kadar gulanya normal, atau saudara yang sembuh total dari penyakit-penyakit terminal yang mematikan. Beberapa saya juga telah menyaksikan di gereja ini, menyaksikannya kepada jemaat sekalian. Pujilah Allah. Sembahlah Allah. Nah pertanyaannya, kalau nggak sembuh bagaimana? Kalau kita tetap sakit bagaimana? Tetap Allah layak menerima segala pujian, segala penyembahan kita. Tetap Allah layak untuk dipuji. Mengapa? Karena Allah tidak pernah menjanjikan akan senantiasa menyembuhkan penyakit saudara. Apa yang Allah janjikan? Allah cuma menjanjikan penyertaannya yang kekal. Jadi saudara lebih pilih mana? Saudara sakit, saudara harus meregang nyawa, tapi bersama dengan Tuhan. Atau saudara sembuh dari penyakit, tapi tanpa Tuhan. Saya pikir saudara akan lebih memilih yang pertama. Jadi pujilah Allah karena pengampunan dosa. Dan yang kedua, pujilah Allah karena kesembuhan dari penyakit. Nah yang ketiga, ini juga mengerikan saudara. Pujilah Allah karena Dia yang telah menebus hidupmu dari lubang kubur. Kematian adalah musuh yang mengerikan. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus menyelesaikan dosa dan kuasa maut. Sehingga bagi kita berlaku Filipi 1 ayat 20-21. Mati adalah keuntungan. Sebab itu adalah jalan untuk berjumpa kembali dengan Tuhan Yesus. Haleluya, saudara. Yang keempat, saudara. Pujilah Allah yang telah memahkotai kamu dengan kasih setia dan rahmat. Pujilah Allah. Karena kita yang tidak layak, tapi kita diangkat menjadi anak Allah. Pujilah Allah, kita yang miskin secara rohani. Sekarang saudara dan saya menjadi pemilik dari kerajaan sorga. Amin saudara. Pujilah Allah, karena tadinya kamu adalah orang-orang yang binasa. Tetapi kepada saudara Allah mengaruniakan hidup yang kekal. Itulah kasih setia dan rahmat yang Allah berikan sebagai mahkota bagi saudara. Dan
kasih karunia dan rahmat ini digambarkan secara gamblang di ayat 9 sampai 14. Tidak selalu dia menuntut, tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi dari langit dari bumi, demikian dijauhkan dengan kita pelanggaran-pelanggaran kita. Dan seterusnya, saudara bisa melihat bagaimana kasih setia Allah dan rahmat Allah itu menjadi mahkota atau milik saudara. Dan yang terakhir saudara, mengapa saya dan saudara harus memuji Tuhan? Karena Allah lah yang telah memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Sehingga ada satu ungkapan yang sangat indah. Masa muda kita menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara yang terkasih, Tuhan menciptakan saudara dan saya dengan hasrat, keinginan, kebutuhan. Dan itu akan menjadi satu kekosongan yang besar jikalau saudara tidak memenuhi itu. Saudara mungkin mengisinya dengan internet, gadget, dengan relasi-relasi pergaulan. Saudara mengisinya dengan kesenangan, seks, uang, kehormatan, jabatan, dan seterusnya. Tapi saudara tidak pernah puas. Hanya Allah yang sanggup memuaskan hasrat terbesar dalam jiwa manusia. Dan Allah memuaskan itu. Sehingga dalam hidup kita, kita mengalami pembaharuan. Kita mengalami dikuatkan. Seperti pada burung Raja Wali. Di beberapa bagian, penulis-penulis Alkitab seringkali memakai metafora burung Raja Wali untuk menggambarkan kehidupan orang beriman. Saya pikir-pikir, kenapa demikian? Burung Raja Wali adalah burung yang paling tua usianya. Paling lama usianya 70 tahun. Tetapi di usia 40 tahun, burung Raja Wali harus memilih. Apakah dia mau hidup lebih lama atau dia mengakhiri hidupnya sampai di sini. Nah, burung Raja Wali yang ingin hidup lebih lama, biasanya paruhnya mulai bengkok, bulu-bulunya mulai rontok, kuku-kukunya mulai tumpul. Sehingga dia akan membiarkan paruhnya itu tanggal sampai paruh yang baru muncul. Pada saat itu, dia akan mengumpulkan makanan di tempat yang paling tinggi. Dia akan mencabuti semua bulunya menjadi Raja Wali yang botak, saudara. Kukunya juga dicabut-cabutin, digaruk-garuk di batu sampai lepas semua. Dan dia akan menunggu 6 bulan lamanya. Hari demi hari, minggu, bulan, 6 bulan, bulu-bulunya sudah tumbuh sempurna. Paruhnya menjadi indah sekali. Saudara bisa melihat nanti pada slide. Kukunya mulai runcing dan tajam. Maka Raja Wali menjadi burung yang ditransformasi kembali. Menjadi baru. Diubahkan menjadi baru. Untuk 30 tahun berikutnya. Saudara, saya pikir gambaran ini adalah gambaran yang sempurna. Untuk melukiskan jikalau Tuhan memuaskan hidup saudara. Maka saudara akan diperbaharui seperti pada burung Raja Wali. Lalu bagaimana saudara kita memiliki jiwa yang seperti itu? Saya akhiri khotbah saya pada hari ini. Saudara bisa memuji Allah dengan berdoa, memuji, bernyanyi. Saudara bisa karaoke mungkin, putar YouTube, ambil gitar, saudara memuji Tuhan. Saudara bebas memuji Tuhan, tapi ingat, itu bukan untuk menyenangkan diri saudara. Tapi itu saudara lakukan karena saudara betul-betul merespons akan kehadiran Allah dan Allah yang baik. Nah saudara, bagaimana kita memiliki hati atau jiwa yang sensitif, yang peka terhadap Allah sehingga kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Saya pikir Yohanes 15 ayat 5 sampai 8 itu kunci bagi kita. Saudara tidak akan pernah bisa berbuah lebat jikalau saudara tidak tinggal dalam Tuhan.
tinggallah di dalam Tuhan. Ambil waktu, latih diri saudara untuk berlutut, tersungkur di hadapan Allah. Tidak usah malu saudara berdoa dengan suara yang keras atau membaca Alkitab di depan anak-anak atau pasangan saudara. Latih kemampuan saudara membaca Alkitab dengan hasrat yang besar, seperti orang yang mencari harta yang terpendam. Maka saudara akan mulai merasakan jiwa saudara terkoneksi dengan Tuhan. Maka saudara akan mulai peka dan sensitif akan kebaikan Tuhan. Hari demi hari. Itu adalah cara untuk saudara bisa menjadi pemuji-pemuji yang sejati. Di luar itu saudara, yang ada hanyalah religiusitas. Dan Tuhan tidak menginginkan hal ini. Tuhan ingin spiritualitas yang sejati, spiritualitas yang kuat. Dan itu hanya bisa didapat jikalau saudara bergaul intim dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kiranya firman-Mu menolong kami untuk menjadi pemuji-pemuji, penyembah-penyembah Allah yang sejati. Tuhan tolong dalam pergumulan-pergumulan kami yang tidak mudah untuk kami lewati. Tolong kami untuk kami bisa tetap melihat kebaikan Allah, tidak melupakan kebaikan Allah. Kiranya tubuh, jiwa dan roh kami boleh sungguh-sungguh terkoneksi dengan Allah yang hidup. Dan hari demi hari kami akan menaikkan puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan di seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah di dalam kondisi kita, baik itu kondisi yang baik maupun kondisi yang tidak baik, terutama pada saat-saat ini kita semua mengalami kondisi yang tidak baik. Mari kita terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan, terus memberikan pujian dan syukur kita kepada Tuhan, dan memberikan segenap hidup kita sebagai persembahan buat Tuhan. Karena kita percaya di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada pertolongan yang selalu hadir di dalam hidup kita. Pujian dan
naikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk semua penyertaan-Mu sampai dengan saat ini. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu atas setiap jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan berikan segala anugerah atas mereka. Kami bersyukur untuk segala kemudahan-kemudahan dan segala berkat yang Tuhan curahkan. Dan kiranya ya Tuhan, setiap jemaat-Mu di rumah-rumah boleh terus menikmati Tuhan. Dan mereka boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Kami berdoa buat setiap mereka yang bergumul dengan sakit penyakit. Ya Tuhan, berikanlah kekuatan atas mereka. Berikanlah kekuatan dan kemampuan untuk mendampingi untuk keluarga mereka yang sakit. Kiranya mereka menjadi penghibur-penghibur yang menguatkan setiap keluarga yang ada ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan setiap mereka yang bergumul dengan pekerjaan. Kami berdoa Tuhan, kiranya hikmat-Mu turun atas setiap mereka. Anugerahkan mereka dengan pekerjaan yang baik, sehingga mereka terus bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan atas mereka. Tuhan, kiranya segala anugerah-Mu turun atas setiap keluarga demi keluarga, atas setiap pribadi lepas pribadi, dan atas bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, karena kami punya keyakinan yang besar kepada-Mu untuk menyerahkan segala perkara kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau Allah yang menolong kami, dan kiranya pengharapan kami hanya tertuju kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan, jiwa kami terus memuji dan memuliakan Engkau, karena Engkaulah sumber hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya Yesus gunung batu di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya Yesus gunung batu di dunia, oh di dunia. Ya